selamat datang di sesi kedua dari Indonesia Summit 2026 dan atas nama kami semuanya selamat datang dan juga terima kasih Pak Luhut, saya memanggilnya Bang Luhut. Pak Luhut ini teman-teman tahu nggak usianya berapa? Well-seasoned politician dan pejabat, usianya 78 tahun, insya Allah bulan September tahun ini. Tapi setiap kali ketemu dengan beliau ngomongnya AI terus. Ya, jadi kalian kita yang lebih muda-muda ini gak boleh kalah nih. Mungkin sebagian besar di sini sepertiga usianya Ketua Dewan Ekonomi Nasional, jangan-jangan masih males pakai AI. Tapi Pak Luhut ini sangat AI dan kali ini yang dibawa timnya juga tim AI. Jadi Bu Ibu nanti kita duduk di sini aja dulu ya, karena biar kita menyaksikan daripada kita begini di atas panggung, Pak Luhut akan menyampaikan update berkaitan dengan government tech yang akan membuat Indonesia menjadi lebih makmur, lebih baik untuk semuanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Uni dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya didampingin oleh tim, ada Pak Tubagus. Tubagus ini dalam tim AI, ada juga Dika. Ya, Dika yang juga mendampingin saya dengan Tubagus sejak COVID. Jadi sebenarnya saya kenal AI ini karena COVID. Sebenarnya bukan AI, tapi digital. Dan itu suaminya Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, itulah teman saya dulu untuk juga menanganin COVID. Karena saya tidak tahu struktur di kabupaten, karena penanganan waktu itu sampai kepada kabupaten. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan penyajian sedikit, mencoba menerjemahkan keinginan Presiden dalam membuat Indonesia ini lebih hebat ke depan. Kalau kita lihat, kita selalu tumbuh 5%, yang menurut saya sebenarnya sangat di bawah begitu. Nah, Presiden mencoba dengan langkah-langkah yang lain, langkah-langkah yang lebih agresif gitu, tapi saya pikir harus didukung oleh AI. Karena dengan AI ini kita bisa bekerja lebih cepat, lebih terarah dengan data yang lebih jelas. Saya sudah buktikan banyak mengenai ini, oleh karena itu saya usulkan kita semua harus punya AI masing-masing di grupnya, sebagai teman, sebagai partner, untuk kita berdiskusi. Kalau kita mau jujur kepada pekerjaan kita, dengan kita ber-AI partner kita, maka proses pengambilan keputusan itu basisnya akan data yang akurat. Dewan Ekonomi sekarang itu kami sudah punya AI juga. Tadinya teman-teman yang ekonom itu tanya apa perlu, saya bilang bikin aja, kita bikin nanti. Dari situ kita bisa lihat, karena dia akan grab semua data dan dia akan analisis, dia akan nanti sajikan ke kita menjadi satu bagian daripada proses pembuatan laporan-laporan atau saran-saran kepada Presiden. Jadi saran-saran yang kita berikan pada Presiden itu sebenarnya sudah sangat banyak diolah juga oleh AI. Nah, ini menjadi penting menurut saya. Jadi kalau kita melihat ini pertumbuhan ekonomi yang ada di slide ini, kalau kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan AI digital berbasis AI, pertumbuhan 8% untuk waktu tidak terlalu lama bukan hal yang sulit untuk kita capai. Karena nanti akan kita lihat data-data bagaimana efisiensi kita lakukan di berbagai titik. Ini saya kira sudah disiapkan oleh tim.
mengenai Indonesian GNI per capita projection, ini saya kira dari Dewan Ekonomi yang sudah menyiapkan. Nah ini hanya AI menurut saya waktu kami membuat juga GovTech ini 2-3 bulan lalu, saya beritahu sama ini, tuh bagus CS, coba kalian bikin ber-AI. Sebenarnya ini baru. Mereka bilang ke saya, Pak apa bisa gitu. Tapi coba aja, kalau kita nggak coba mana kita tahu bisa atau nggak bisa. Dan saya kumpulkan anak-anak muda, saya buat tim. Ada berapa orang, Pak Tubagus, ini si Dika, ada Prof. Yohanes, ada Prof. Ben, ada 12 anak-anak muda, dan tadi kemarin saya baru dapat laporan ada 2 orang anak yang mendapat medali emas di yang baru ada Olimpiade itu anak Papua umur 13 tahun dan anak mana lagi umur 12 tahun. Sekarang mereka di Bali masih bekerja. Tim ini ada 15 orang juga bagian daripada tim AI. Jadi ingin saya sampaikan pada Anda sekalian, saya percaya pada aksioma mengenai 1% dari satu kelompok grup manusia itu pasti ada yang super pintar. Dan waktu BlackRock kemarin ke kantor saya, kami makan siang di kantor saya, si Sam, dia sedikit pesimis atau banyak pertanyaan yang aneh-aneh mengenai Indonesia. Nah, saya bilang sama dia, ya kalau seperti ini terus ya mungkin pikiranmu. Tapi saya bilang justru this is the right time for you to invest in Indonesia. Karena future of Indonesia itu sangat bagus. Apalagi sekarang Presiden sudah memberikan instruksi untuk kita bekerja berbasis AI. Saya jelaskan panjang lebar ini kepada si Sam. Ya dia bilang, jadi Anda optimis mengenai Indonesia? Ya saya pasti optimis lah. Indonesia kan tidak pernah gagal. Bahwa ada dinamika sesuatu, dia pasti rebound. Dia bilang, tanya apa peristiwa 98 bisa terjadi. Saya bilang itu impossible itu terjadi sepanjang pemerintah ini memberi kesejahteraan pada rakyatnya. Kesejahteraannya apa? Yang paling bagus dilakukan sekarang itu adalah melalui government teknologi yang berbasis AI. Saya jelaskanlah tadi angka-angka. Nah Bapak Ibu sekalian, bonus demografi Indonesia ini adopsi digital yang matang. Nah kalau kita lihat data ini di depan, tahun depan itu sebenarnya menurut AI ini kita sudah 300 juta penduduk tahun depan. Jadi itu angka yang tidak kecil dan saya kira negara keempat di dunia yang seperti kita ini. Dan Anda lihat data di sini, pemakai HP 353 juta, dan ini satu peluang untuk memanfaatkan tadi pendataan sendiri. Dan sehingga kita bisa melihat, dan memang nanti karena semua sekarang data sudah sudah mulai terintegrasi, yang modal utama dari 8 kementerian dan lembaga, itu belum pernah terjadi, itu terjadi 1 Juni yang kemarin. Jadi 1 Juni kemarin sejak 81 tahun Indonesia merdeka, baru kemarin terjadi. Jadi sekarang AI sedang bekerja mensinkronkan harmonisasi data ini. Nanti bertahap semua masuk ke situ. Kemarin saya senang, 2 minggu yang lalu, polisi pun sudah masukin data kendaraan. Nah begitu itu masuk, jadi semua kita makin lengkap. Dan juga kemarin KPK sudah saya minta hadir dan sudah hadir karena dengan KPK terlibat, polisi terlibat, kejaksaan terlibat, maka semua mata akan bisa melihat data. Jadi saya bilang kalian tidak perlu OTT, dari sini aja bisa di-trace siapa yang akan bermain-main. Ini harganya benar nggak, pelaksanaannya ini benar nggak, itu sangat bisa. Nah kalau kita lihat juga sekarang di sini pelaku bisnis aktif, pelaku usaha dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di slide. Indonesia ini juga dinilai cukup siap untuk adopsi AI dalam layanan publik. Ini saya kira penting. Kami terus terang juga berkomunikasi sangat intensif dengan pemain-pemain atas di Amerika, jadi dengan di Cina.
Saya kirim tim juga ke University Science and Technology di Anhui, China, di mana mereka membuat modeling AI yang terbaik mungkin sekarang. Tapi juga sementara di Palo Alto kami kirim juga ketemu dengan orang-orang di sana dan kita berkomunikasi dengan satu orang kaya dunia, mungkin salah satu mungkin yang terkaya di dunia, dan kebetulan hubungan kami sangat baik. Dan ini semua mereka kaget-kaget bahwa Indonesia sudah begitu maju dalam konteks ini. Nah, kemudian kalau kita lihat adopsi AI juga menjadi tinggi urgensinya untuk meningkatkan kualitas proses dan layanan urusan pemerintah. Karena masalah kita itu yang Presiden katakan deep state itu akan bisa nanti teratasi banyak dengan government teknologi berbasis AI ini. Karena akan banyak sekali di bypass nanti yang tidak benar. Misalnya saya beri contoh online single submission. Kita coba lihat 1.600 halaman itu dibaca oleh AI cuma 30 detik sudah dikasih komentar tiap halaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia AI tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu cuti, tidak ada demo. Dia kerja dengan data dan dia memproses, mengupgrade data dia dengan sesuai data yang kita masukkan ke dalam. Kalau Bapak Ibu lihat slide ini tadi, setelah AI, kecepatan proses, akurasi hingga 90%, efisiensi biaya 30-60%, ini saya katakan tadi bisa men-trigger penerimaan negara yang sangat tinggi, di samping itu efisiensi dan pemerataan. Misalnya nanti bansos, saya kira ada Ibu Bupati di sini, bagaimana bansos di Banyuwangi pertama kami lihat itu 77,6% off target. Sekarang kita perbaikin, udah kurang dari 10%. Dan kita jangan lupa bahwa bansos itu kalau dikumpulkan semua, listrik apa semua, itu 5,4 juta per orang itu. Itu yang disebutkan oleh Menteri Sosial kepada saya. Jadi kalau angka ini merata nanti dan terbagi dengan bagus, rakyat kita akan sejahtera. Tapi jangan lupa, ini juga berbahaya karena orang jadi malas. Oleh karena itu dengan data ini nanti kita bisa kelompokkan mana-mana nanti yang kita dorong untuk UMKM, nanti kita bisa kasih di kelompok ini. Sehingga dengan begitu AI ini juga akan menciptakan lapangan kerja. Di samping AI juga bisa tadi hilangkan lapangan kerja seperti yang terjadi di negara-negara maju, humanoid. Jadi humanoid itu sekarang berkembang. Elon sudah punya pabrik di Memphis kalau saya tidak keliru, yang bisa memproduksi 1 juta per tahun ini saja programnya, dan akan terus berkembang humanoid. Dan harganya terus akan nanti menurun. Kepuasan warga juga akan bagus, jadi tidak bisa warga komplain. Memang masalahnya adalah nanti warga ini nggak bisa dimanipulasi lagi untuk partai didukung karena misalnya bansos. Ya, karena semua sudah terdata, jadi nggak bisa lagi misalnya saya kepala desa bilang, kamu dapat bansos tapi pilih saya, begitu. Tidak akan terjadi lagi. Karena semua dia bisa ngadu, dia bisa komplain sendiri dengan face recognition, biometrik itu segera bisa terverifikasi. Nah, saya juga ingin sampaikan DPI AI sebagai mesin program prioritas dan fiskal nasional, ini angka-angka Anda bisa lihat berapa yang akan kita bisa hemat. Dan ini baru menurut saya satu area, kalau kita lebih detail melihat ini lagi akan besar sekali. Jadi misalnya portal Perlinsos ini kita bisa menghemat nanti penyaluran dari bansos ini banyak sekali. OSS ini yang 13.000 triliun ditargetkan oleh Kementerian Investasi, kita kan bisa monitor dengan baik ini angka. Jadi ke Presiden tidak bisa dilaporin lagi angka-angka yang tidak benar, sehingga proses pengambilan keputusan di kantor Presiden basisnya juga akan data. Jadi akan membawa Indonesia pada satu jenjang yang lebih tinggi daripada banyak negara lain. Kemudian kalau kita lihat juga teks, ini nanti dengan sistem ini, maka
UMKM yang jumlahnya 64 juta lebih kurang, itu kita akan bisa grab mungkin katakanlah bertahap gitu, over time. Mungkin 40 juta, mungkin 50 juta. Dia tidak bisa lari lagi dari 5 miliar itu turun ke 4,9 sehingga dia tidak perlu bayar pajak. Dia harus bayar pajak karena dia sudah bisa dimonitor. Karena oleh pemerintah, kok kamu UMKM downgrade dirimu supaya kamu tidak bayar pajak. Tapi bersama dengan itu kita juga kasih insentif buat dia untuk tadi memberikan kur yang bagus karena kita bisa monitor perkembangannya. Nah dengan begitu ini semua link kepada National Single Window yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi National Single Window di Kementerian Keuangan ini sudah saya kerjakan sebenarnya waktu Marves, hanya sekarang ini skalanya lebih besar. Itu Cortex itu harus diperbaikin. Jadi Cortex ini diperbaikin dengan sistem penerimaan itu diperbaikin, sistem perpajakan digitalize, maka penerimaan negara pasti akan meningkat. Menurut World Bank, bukan menurut saya, itu tax ratio kita kan sekarang 9%. Itu akan bisa naik 2,5 sampai 3%. Jadi kalau gitu tax ratio kita akan ada di angka 11-12%. Ini dampaknya sangat besar. Jadi kalau kita lebih efisien, saya waktu di tempatnya Ibu Bupati, World Bank juga hadir. Jadi saya senang Ibu Bupati hadir di sini karena beliau yang menjadi host kami waktu itu. Itu dari World Bank, Ibu Kerry, rep-nya di Jakarta hadir. Dan dia terkagum-kagum, bukan dia aja, saya juga terkagum-kagum kok di middle of nowhere Banyuwangi orang bisa face recognition. Itu satu prestasi luar biasa dari tim yang terdiri hanya anak-anak Indonesia. Tidak ada orang asing di sana, tidak ada teknologi asing, teknologi kita aja. Sehingga waktu saya ketemu Ajay 3 minggu lalu di Singapura dan saya lapor Bapak Presiden, Pak ini schedule-nya begini, jadi sekarang kita udah piloting di Banyuwangi, kita sudah ambil model ini, sekarang kita bikin 42 kabupaten, ini kita anggap mungkin selesai nanti Juli, kalau ini selesai Juli kita akan coba dorong lagi, kemarin rapat saya kira ada beberapa, Ibu Uni juga hadir, saya udah dorong ke 77 koordinator-koordinator itu untuk mempercepat prosesnya. Jadi kita nanti akan roll out nasional pada bulan Oktober November tahun ini dan saya berharap akhir tahun kita sudah bisa mungkin tentu masih ada kurang 80-90% sehingga awal tahun depan kita akan punya digital single ID. Digital single ID dan ini menjadi modal pokok kita untuk terus maju ke depan. Dan saya yang senang, saya ingin bayang kepada Bapak Ibu, kami belum ada bekerja dengan APBN 1 rupiah pun sampai hari ini. Kita belum kerjakan. Jadi banyak negeri ini yang kita bisa buat efisien. Saya hanya memanfaatkan dana yang di kementerian-kementerian, mereka aja sendiri bayar. Saya bilang saya tidak mau terlibat pada APBN. Karena APBN biar mereka kementerian lembaga. Karena saya tidak mau direpotkan dengan masalah-masalah itu. Saya juga sekalian pengen uji, bisa nggak kita dengan biaya minimal membuat suatu proyek yang begitu besar yang akan menghemat ribuan triliun. Saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu semua bisa. Hanya satu yang tadi kemarin masih diskusi, saya kira Bu Uni dan saya ajak juga diskusi mengenai data center. Data center ini kalau kita bikin sendiri, kita hitung-hitung bukan hanya soal uangnya, tapi cari GPU-nya juga sekarang susah. Karena GPU-nya tuh diborong oleh Elon Musk, dia akan punya 1 juta GPU yang terbesar di dunia. Kalau kita punya 3, tadi saya tanya Pak Bagus, Gus, kalau kita punya GPU 3A kita data center 3 gigawatt ya, 3 gigawatt berapa? 30 miliar dolar. Waduh, gimana cara 30 miliar dolar? Terus saya terpikir, kenapa kita nggak pakai Telkom aja? Telkom aja yang bikin bikin nanti data center. Kita sedang bicara sama Telkom, kemarin sudah kita mulai, kita coba exercise. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan eksperimen-eksperimen dengan tata kelola yang benar. Jadi jangan kita bawa negeri kita ini balik ke zaman batu. Orang sudah bicara kepada semua dengan berbasis AI,
kita masih bicara dengan tak jelas. Saya udah singgung sini Simbara Cortex. Simbara Cortex ini, Presiden punya ide mengenai critical mineral itu perlu dikontrol. Menurut saya betul. Itu kemarin sistem dari mana? Dari BlackRock tanya saya. Saya bilang, this is not a big deal karena kami sudah eksperimen, sudah experience dengan Simbara batubara. Itu menghemat 40%. 7 kriteria kalau dia tidak comply, dia tidak akan bisa ekspor otomatis blok dengan sistem. Dia bilang sudah jalan hampir 2 tahun. Nah, saya udah usulkan ke Presiden juga nanti ini pakai itu. Dan sekarang saya dengar dari tim, ini Pak Tubagus juga terlibat, sudah selesai. Dan saya kira ada perbaikan kecil-kecil, itu akan jalan. Jadi kita kan tidak tahu berapa 250 triliun, kita akan bisa hemat atau lebih dari 80 billion dolar tadi saya angkanya. Itu bisa kita hemat. Jadi ide Presiden mengenai kontrol, ya jangan kontrol lah, membangun pada sistem untuk tadi jangan orang transfer pricing, under invoicing, segala macam itu kita bisa atasi dengan AI ini. Tapi kita harus semua kompak. Kita harus kompak, kita harus satu. Kita harus dukung ide-ide besar itu. Kalau ada kurang di sana sini kita cari solusinya. Jangan kita berkelahi sama kita, asik mempertengkarkan sesuatu. Karena menurut saya, misalnya seperti MBG itu, tadi ada mengingatkan saya, Om, dia bilang, Bapak jangan terlalu banyak ngomong MBG, nanti ada orang marah. Saya bilang, urusannya marah apa? Saya hanya bicara data. MBG itu saya percaya, itu membangun ekosistem ekonomi. Karena akan terjadi keadilan dan pemerataan. Yang jadi masalah adalah eksekusinya. Dan juga terus pengen cepat. Kita harusnya tadinya piloting, terus kemudian scaling up. Seperti yang sekarang kita kerjakan. Dan itu akan sangat menghemat. Dan sekarang saya lihat Presiden juga sudah berpikir ke situ, ya sudah kita dukung. Jadi jangan kita asik berkelahi sama sendiri. Akhirnya kita semua yang rugi. Nah, ini juga tadi pertukaran data exchange sudah ini sekarang berjalan. Kalau Bapak Ibu lihat ya, lintas digital, semua ini sekarang udah berjalan, kris sudah ada, dan itu saya pikir sudah sangat bagus. Kemudian data juga ini yang Bapak Ibu saksikan di sini. Ini semua jalan, ini angka-angka kalau Bapak Ibu lihat, ini yang kita akan hemat itu. Ya, akan hemat. Ini menurut perhitungan kasar kita, tapi menurut saya angka ini bisa lebih. Tergantung bagaimana kita melakukan tadi pekerjaan-pekerjaan ini. Dan berapa tegas nanti kita mengontrol itu, sebabnya kemarin sudah ikutkan rapat KPK, Direktur Pencegahannya, dan karena dulu Simbara kami buat juga, dan e-katalog kami ikutkan juga Direktur Pencegahan KPK. Karena salah satu fungsi KPK itu adalah pencegahan, bukan hanya penindakan. Ya, jadi 3 fungsi KPK itu, satu itu adalah pencegahan. Nah, pencegahan saya bilang sama Ketua KPK, Anda bisa lihat dari sini. Jadi bisa mencegah orang tidak korupsi. Karena apa? Ekosistem yang kita bangun melarang dia untuk kontrol dia untuk tidak korupsi. Kemudian juga mekanisme, saya kira ini sudah, next slide. Saya kira ini semua jalan, sekarang akan jadi satu, data ini akan nanti terkumpul sangat banyak sekali yang menurut hemat saya akan membuat ya kita sangat data driven. Jadi Presiden dalam proses pengambilan keputusannya tidak bisa dibohongin lagi dari bawah. Asal Bapak senang kasih data, tidak perlu. Ada masalah kita cari solusinya. Datanya ada kok, tidak ada masalah. Jadi jangan kita tadi takut melihat masalah. Kita lihat masalah, ya kita cari solusi. Itu pengalaman saya selama saya Menko 3 kali. Saya tidak pernah takut melihat masalah itu. Saya selalu cari solusinya. Solusinya timur, tidak ada masalah. Dan semua selesai. Karena hidup kita ini kan menghadapi masalah. Apalagi negara sebesar ini, masalahnya di mana-mana. Kemudian ini ada slide ke-8, saya kira slide ini sudah tadi oke. Ini slide 8 contoh-contoh saya kira sudah berjalan. Nanti Ibu Bupati yang jadi
yang pemain utama di Banyuwangi nanti bisa bercerita bagaimana banyaknya apa yang kita kerjakan di sana. Jadi ini orang pikir kita baru mulai, enggak mulai. Kita sudah jalan nih sekarang. Kita mau mempercepat prosesnya aja. Karena makin hari sistemnya makin baik. Ya, ini saya ulangi, makin hari sistemnya makin baik. Nanti saya akan tunjukkan waktunya. Ini sekarang percontohan digitalisasi di Banyuwangi. Ini waktunya Bapak Ibu lihat sendiri. Nanti mungkin waktunya ini sudah lebih cepat. Bagaimana dulu time consume sangat hebat, sangat banyak. Sekarang bicara menit, dulu bicara bulan. Sama yang saya baca tadi malam ya, YouTube, Elon bilang dulu orang membuat studi mengenai sesuatu butuh setahun, 2 tahun, tapi dengan sekarang GPU yang jumlahnya 1 juta, bisa split of second, dia dapat jawaban. Nah itu yang terjadi di kita dengan tahap tidak secepat mereka, karena dunia ini berbahaya juga, akan dikontrol oleh orang-orang super kaya. Kenapa? Mereka punya dana untuk research yang begitu besar, dan repotnya nanti tujuannya jadi menjaga kepentingan dia. Nah ini yang kita hadapi juga ke depan. Oleh karena itu memang dari awal kita lihat pemahaman, pengetahuan mengenai AI kita harus kembangkan. Cina sudah memotong ratusan bidang studi dan fokus dalam bidang AI. Dan kita masih asik lagi cari macam-macam. Jadi sebenarnya harus kita mulai fokus. Saya di sekolah saya di Dell itu saya hanya bikin 2 bidang studi. Satu AI dan kedua adalah genome sequencing. Dan kami mungkin kalau AI dan genome sequencing mungkin yang terbaik di Indonesia. Karena kita fokus, padahal itu private sector. Kita punya 530 spesies herbal. Kita bikin gene bank. Kita kerjasama dengan Zhejiang University China. Kita kerjasama dan kerjasama dengan juga BRIN. Jadi kolaborasi menurut saya jadi kunci dari semua kegiatan apapun yang kita lakukan. Kemudian kita lihat sekarang ini 42 kabupaten kota, ini di slide 10, ini saya kira 2 jalan sekarang ini, itu yang kami nanti di Kementerian Dalam Negeri tanggal 29 ya. 29 kita akan rapat dengan Pak Mendagri, dengan semua kabupaten. Saya udah bilang Mendagri per telepon, kita mau dorong lebih cepat. Jadi lebih cepat, lebih early memulainya. Sehingga kabupaten-kabupaten itu lebih siap infrastrukturnya kalau masih ada yang kurang di sana sini. Dan menyiapkan pendamping-pendamping, karena kunci itu nanti pendamping-pendamping itu. Ini saya kira di 42 kabupaten, itu 35 juta orang yang terlibat. Ini sekarang sedang jalan ini semua. Dan kalau ini semua kita bisa bikin cepat, ya kita tambahin aja. Ya kenapa tidak bisa lebih cepat? Itu saya usul kepada Bapak Presiden. Pak, Bapak nanti pidato kenegaraan tanggal 16, Bapak sudah bisa umum. Dia bilang sudah bisa. Dia bilang bisa. Kita lihat nanti Juli ini mestinya sih tidak ada masalah. Jadi kita masa dengar tiap hari demo-demo aja. Sekali-sekali juga kita bicara yang berita yang membuat harapan ke depan. Karena saya juga tenang sekali. Sam dari BlackRock kemarin, dia ya bagaimana ya? Dia bilang dia seperti nggak percaya bahwa kita sudah jalan gini. Saya bilang ya, we are in this position today. We are not far behind. No, we are not from scratch. Kamu harus tahu itu. Dan itu dia apresiasi sekali. Jadi kita juga bangsa Indonesia harus juga melihat banyak kemajuan dibuat anak Indonesia. Ini perluasan 42 kota uji coba, itu jalan, dan juga di Bali, Surabaya. Ya, Bali ini nanti tanggal antara 6, 7, 8, 9 Juli Presiden akan ke sana, akan melihat. Kemarin saya baru cek lagi persiapan di sana, mereka sudah makin cepat. Surabaya saya kira kemarin saya tantang beliau tanggal 6 ya, sudah selesai seluruh Surabaya, ternyata bisa. Jadi dia bilang saya bisa nanti di juga Bupati Banyuwangi harus tuntas selesai waktu tanggal 6, biar nanti ada kabupaten-kabupaten yang sudah selesai. Dan saya bilang Pak Menteri Dalam Negeri, ya nanti mungkin bisa dikasih hadiah kabupaten-kabupaten yang bisa melakukan dengan cepat. Dan kita lihat juga ini AI sepanjang siklus program perlindungan sosial, ini saya kira sekarang sedang berjalan, inclusion error akan kita bisa kurangi dan seterusnya. Dan ini saya kira
berjalan dengan urut-urutan yang ada ini, Bapak-Bapak Ibu sehat. Dan saya kalau boleh ada teman-teman media di sini, Bu Uni, tes saja ke daerah-daerah itu, sekalian ngecek supaya dilaporin, supaya kita juga bisa ngecek sana. Jadi kerjaan rame-rame, jadi jangan nanti ini bohong-bohongan, saya enggak. Ya kalau memang belum bisa, kita bilang belum bisa. Tapi belum bisa tuh kenapa? Solusinya apa? Dan itu saya kira dengan berpikir seperti itu, kita akan menyelesaikan banyak hal. Kita jangan merasa bahwa kita yang paling hebat sendiri, jangan. Kita hanya bagian kecil dari satu ekosistem besar. Ya, satu ekosistem besar. Saya bukan yang hebat tuh si Dika, si Tubagus, si anak-anak muda itu. Saya hanya bagian dari itu. Jadi kita semua juga harus berpikir seperti itu supaya kita bisa maju. Kalau merasa bahwa karena kita ini jalan, itu tidak akan jalan. Ini judi online, kami sudah buktikan judi online itu dibuat oleh mereka hanya 2 minggu ya. 1 minggu. Mereka bikin software 1 minggu, itu diberikan kepada PPATK, itu 53% turun judi online. Nah, semua desain anak-anak kita nggak bayar, hanya kita beli tadi Nvidia H200, B200 untuk supaya prosesnya lebih cepat. Jadi orang software itu dibikin lama-lama, dengan apa yang kita punya sekarang kita bisa buat lebih cepat. 6 lapisan transformasi AI untuk BPJS Kesehatan ini saya kira menarik, kita baca di media sudah begini, dan sekarang sedang kita kembangin. Kita kerjasama dengan luar kalau ini karena masalah kesehatan. Jadi kita kerjasama, kita lihat ini akan bisa dihemat. Nah, sekarang tadi saya dilaporin tuh bagus di mobil dengan Pantro, dengan Dika, mereka sedang kerja, sehingga dengan begitu ini akan bisa kita hemat angka ini. Dan bukan hanya itu, pelayanannya akan lebih bagus. Karena sekarang kita bikin LLM yang bisa 5 bahasa lokal kita, mulai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa satu lagi apa tuh. Nah, itu orang kalau anak ibu-ibu bisa berkonsultasi ke dokter yang ada di sistem itu, yang bisa memberikan solusi pada dia, yang mungkin tidak perlu langsung ke dokter. Ini juga adopsi DPI ini saya kira sudah saya jelaskan tadi, menjadi sangat penting. Digitalisasi menjadi tumpuan untuk mewujudkan layanan yang mudah, transparan, berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami kerjakan, sistemnya dikerjakan, tapi peraturan perundang-undangannya secara paralel kita siapkan. Karena seperti misalnya undang-undang mengenai satu data, sekarang sedang kita kerjakan. Dan sekali lagi sebagai penutup, saya berharap kita semua bersatu melakukan ini. Pasti banyak masih kurang, justru kehadiran Anda dan masukan dari Anda akan memperkaya ini semua untuk negeri yang kita cintai ini. Kami tidak merasa bahwa kami sudah sempurna, masih jauh dari sempurna, tapi saya bisa mengatakan bahwa we are on the right track. Tinggal nanti Bapak Ibu sekalian membantu solusi di sana sini yang perlu kita perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luhut, dan terima kasih juga karena masih mau tetap di sini, karena nanti kita akan melakukan uji coba Pak. Ya Bapak, supaya yang uji coba bukan Uni Lubis, nanti disangka karena kenal sama Pak Luhut, nggak bener nih. Bu Bupati silakan. Jadi supaya langsung ada buktinya, saya mau mengundang Mas Dika kesini dulu Mas Dika, sama satu relawan yang mau membuktikan kecanggihan dari digitalisasi Perlinsos. Siapa? Maju ke depan, siapa yang duluan? Oke, yang sana Mbak, silakan. Ini bukan dari Den kan ya? Silakan di sini, kita di atas sini, Mas Dika. Punya ID pelanggan PLN? Udah punya, ada nomornya tahu? Jadi ini syaratnya adalah kita nanti mengisi NIK ya, nomor KTP, kemudian ID pelanggan. Bukan, ID pelanggan PLN, listrik. Tahu ya, jadi 2 data itu
Nanti pas nulis supaya nggak tapi nggak apa-apa kali ya terungkap ya, nggak ada yang nyatet juga kali ya. Kan nggak kelihatan di Nggak layar kelihatan nanti, ya, nanti oke. disorot kameranya pas udah Oke. masukin aja. Ini kita langsung membuktikan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Luhut. Bentar ya, aku telepon. Biar nggak dia sangka omon-omon aja ya Pak. Jadi ini ceritanya saya yang membantu Mbak, siapa Mbak? Perkenalkan nama saya Fani. Ervani. Iya. Ya, saya bantu Mbak Ervani daftar bansos nih. Sama seperti saya bantu Pak Luhut sama Bu Uni kemarin daftar bansos. Nah sekarang Mbak Ervani nomor NIK-nya. Nanti kan kalau kita berdua nggak dipercaya, Ika, ini langsung peserta. Nomor KTP dulu. Nah ya boleh lewat IKD. Jadi Banyuwangi nanti mungkin ada update-nya. Waktu saya wawancara 1 bulan yang lalu dengan Menteri Sosial, itu di Banyuwangi katanya dari sekitar 77% ketidakakuratan distribusi bansos, artinya tidak akurat itu bisa yang harusnya menerima tapi tidak menerima, atau yang harusnya tidak menerima, itu juga problem selama ini, tapi terima. Nah sesudah ini diterapkan, uji coba Banyuwangi, itu waktu itu sebulan lalu turun ke 23%. Jadi berarti itu penghematan ya, efisiensi dari misalokasi. Nanti Ibu Bupati bisa update. Ya, ini kita coba sekarang verifikasi biometriknya dulu. Ini yang langsung dibandingkan dengan satu ada liveness-nya dan langsung dibandingkan ke database kependudukan, biometrik di Dukcapil. Ini, sebentar. Ini direkod loh, prosesnya, video. Menghadap sini kayak gini, Sebentar, Mas Dika, oke. biar di sana karena videonya ada di sana tuh. Nah, membelakangi kita. Nah gini, ya. Jangan. Di sini. Berhadapan kita. Oh oke. Oh baik. Ya. Sebentar. Bismillah. Nah ini, betul ya namanya Mbak Jamila ya. Nirvani, iya benar. Nah, nomor Jadi handphone. begitu masuk nik, itu langsung data di kartu keluarga kita keluar guys. Saya kaget juga, nama suami, nama anak, langsung keluar karena connect ke Dukcapil. Dukcapil, Ya. iya, dengan informasi dari Dukcapil. Jadi source of truth-nya, jadi tidak ada lagi duplikasi masukin data nama di sini Bu. Ini kita daftarin BPNT ya. Nah ini. Terus masukin ID pelanggan tempat tinggal, karena ini salah satu variabel dominan dalam menentukan tingkat kesejahteraan 54. Jadi kalau misalnya masuk desil 1, desil 2, ketahuan kan dari ID pelanggan ya, PLN, berapa konsumsi, kalau yang orang yang nggak layak langsung nggak dapat, ditolak. Terus ketahuan loh, Betul ya. tanah kita di mana, rumah kita di mana itu langsung Iya. ketahuan. Dan ini pengakuannya terrecord dan terautentikasi biometrik Bu Uni. Jadi Oke. walaupun misalnya Mbak tadi mengakui ID pelanggannya sekian, secara sistem dapat dipertanggungjawabkan bahwa ini pengakuan yang bersangkutan karena ada autentikasi biometriknya. Ini juga yang mungkin dari uji coba ini kita coba karena sebelumnya sulit accountability data. Kalau data salah tuh kita sulit, salahnya siapa nih? Nah tapi sekarang ya akan bisa dibuktikan bahwa artinya yang ngakunya berbohong nih kalau datanya ternyata Oke. berbeda dengan Mantap ya. Memang susah ngebohongin AI ya, kecuali yang bikin AI. Ini biometrik. biometrik. Sebentar. Ini agak lama pasti berhubungan dengan sinyal juga, infrastruktur mungkin ya Pak ya. Enggak, ini kadang-kadang kutukannya live demo Mbak. Di mana-mana Oh, live Bu Uni demo. kalau live Oh, demo ini karena suka live aja demo kalau ya. orang IT Oke. biasanya paham nih. Kalau lagi live demo ini sebentar. Ya. Tadi yang pertama juga. Iya, mungkin karena jaringan juga terlalu banyak yang menggunakan. Coba lagi. Kemarin sih saya sukses dalam waktu 3 menit. Karena di kantornya Dan, jaringannya 5G kayaknya. Aduh. Beneran jaringannya Bu.
Berarti ini bisa kembali ditelusuri oleh Besok. saya sendiri di Betul. rumah ya Bu? Bisa. Bisa, Nanti bisa. hasilnya, ini kebetulan antrian, karena ini kebetulan kemarin Pak, kan kita minta Surabaya ngegas kemarin kan, di Surabaya ini lagi digas, jadi antrian hasilnya lagi ditunggu. Tapi seperti kemarin dicoba Bu Uni, nanti hasilnya langsung keluar, kalau kita cek nik, misalnya Mbak tadi ketolak, sepertinya tadi kalau saya lihat listriknya 3.500 Tulisannya apa kalau ketolak? tidak layak. Tidak layak. Dan penerima alasannya, bansos. Dan alasannya Betul, kenapa? betul. Oh, oke. Baik. Jadi udah dibuktikan Sudah. ya Mbak? Iya. Ternyata Terima kasih ini banyak mbaknya, ya. enggak, mbaknya ini layak atau tidak? Nggak layak tadi. Oh nggak layak. Karena Kenapa, Ibu, konsumsi alasannya? listrik tinggi. Emang dari tampilannya emang kurang layak menerima bansos. Silakan Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan tadi yang menarik Pak Luhut. Karena Pak Luhut tuh selalu mengatakan kepada saya bahwa tidak menggunakan APBN, ya. Tapi tadi juga menggunakan dana-dana yang ada di kementerian yang terkait. Artinya kan APBN juga Pak. Ya, artinya maksud saya sampai hari ini kami belum mengajukan dana APBN. Dari dennya ya, dari dennya. Belum, karena kita lihat dana yang besar nanti adalah tadi data center. Oh data center. Nah, itu memang beyond our control. Iya. Tapi kalau dana-dana yang lain, saya kira enggak terlalu masalah. Jadi nanti data centernya itu di mana Pak? Ya itu yang tadi kita lagi diskusi sama tim. Saya datang pikiran gini, saya pikir kenapa nggak di Telkom? Kan Telkom tuh bisnis, biar aja dia buat. Iya, Nanti iya. kita Dan memang suruh itu investasi di dia. memang itu bidangnya Iya. ya. Tapi kalau nanti Komdigi atau mana gitu, mungkin agak repot. Tapi mereka sedang pelajarin lah. Oke. Tapi kalian most likely kemarin dengan Ibu Dian, Telkom kita udah bicara. Iya, kemarin jadi pembicara juga di sini. Jadi mereka senang kalau masuk ke mereka. Oke. Iya. Oke, Pak, satu lagi, waktu ketemu Presiden yang justru keluarnya gosipnya adalah Khatib Basri mau jadi Menteri Keuangan, padahal sebetulnya membahas ini ya, karena sebenarnya itu Den ketika saya lihat, oh Khatib Basri sama Pak Luhut, berarti Den, apalagi samping kiri kanannya ada Mas Seto sama Mas Firman. Definitely ini adalah Den ya, bukan negosiasi untuk pencalonan Menteri Keuangan ya. Tapi yang dibahas apa? Ya kan tugas Dewan Ekonomi kan diminta atau tidak diminta memberikan saran pada Presiden dalam bidang ekonomi. Nah jadi ya kami laporkan bahwa sampai Juli ini keadaan kita masih baik. Tapi setelah Juli kita waspadai kalau perang ini masih berlanjut. Tapi kemarin damai, kita lihat Brent turun. Tapi damai baru klaim Trump. Ya, kita tunggu besok Pak, 19. Ya kita lihat besok 19. lah, ya. Tapi udah turun ke 80-an di bawah. Ya. Jadi APBN 70 ya kita hitung gapnya. Jadi saya pikir ya apalagi ada pengumuman tadi mengenai MBG akan diperhatikan lebih bagus. Sekarang saya juga laporkan pada Presiden. Nanti dengan ini Pak, GovTech ini, kita bisa mengidentifikasi di mana yang sangat membutuhkan MBG ini, kita prioritaskan. Jadi dengan begitu APBN kita juga tidak langsung terfokus pada satu tempat yang juga berat buat APBN. Itu saya jelaskan juga sama si BlackRock kemarin. Sama juga saya pikir nanti yang lain. Ya kan lebih bagus tertunda 6 bulan tapi sukses daripada mau cepat tapi akhirnya banyak kritik kan. Bertahap. Bertingkat berlanjut. Ya, itu sebenarnya prinsip di militer. Jadi itu yang saya anukan dan Presiden saya lihat respon sangat baik. Jadi tidak ada yang aneh-aneh. Beliau kan juga senang dengan data. Baik, saya izin ke Ibu Bupati update terakhir bagaimana sebagai kabupaten yang menjadi lokasi uji coba pertama nih Ibu Bupati. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Luhut terutama dan tim dari DEN, Dewan Ekonomi Nasional, karena Banyuwangi dipilih sebagai pilot project digitalisasi Perlinsos. Awalnya memang kami merasa bahwa ini sebuah tantangan bagi daerah. Banyuwangi daerah yang jauh dari pusat kota dengan karakter wilayah yang mungkin dari sinyal saja tidak seluruh Kabupaten Banyuwangi bisa terpapar sinyal dengan baik.
Kita ada kota, kita ada desa, kita ada hutan, kita ada kebun. Dan ketika kami dijadikan pilot project untuk digitalisasi bansos ini kami berupaya mencari cara agar program ini sangat baik sebenarnya Mbak. Bagus sekali dan ini memang program yang dinantikan oleh daerah. Kami selama ini berharap ada sebuah program yang bisa menjawab tantangan yang kami hadapi terutama terkait dengan masyarakat, pendapat masyarakat. Selama ini kalau kita bicara bansos itu kita dihadapkan face to face dengan masyarakat. Nah maka dengan sistem ini walaupun memang masih membutuhkan sinyal tetapi ini bagian dari cara pemerintah pusat hadir memberikan solusi kepada kita semua bahwa kita tidak boleh dihadapkan oleh masyarakat tapi kita harus bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Nah, di dalam Perlinsos ini, terutama digitalisasi Perlinsos ini kami merasakan Banyuwangi yang daerahnya sinyalnya tidak menyeluruh, tetapi ternyata mampu menjadi contoh jika program ini dilakukan di seluruh Indonesia. Karena Banyuwangi tadi ada hutan dan sebagainya, dan itu karakter Indonesia. Kalau kita bicara kota sudah sangat familiar dengan internet, masyarakatnya pun sudah sangat familiar dengan internet. Tapi kalau di desa masih banyak masyarakat yang tidak paham internet itu apa. Taunya Indomie Cornet gitu ya. Nah tapi dengan adanya Perlinsos ini kita mampu menjawab kekhawatiran masyarakat. Terutama bagaimana digitalisasi ini menjadi sebuah jawaban dari negara itu benar-benar memberikan pelayanan kepada yang berhak. Kepada yang memang benar-benar membutuhkan. Karena selama ini kami di daerah selalu setiap bulan kami diminta untuk update data. Tetapi ternyata ketika kami setor ke pusat data itu tidak berubah sama sekali. Dan banyak komplain ke kami terkait bahwa si A berhak mendapatkan bansos, si B sudah meninggal tapi masih dapat bansos, si C yang kaya masih dapat bansos dan sebagainya. Maka dengan digitalisasi Perlinsos ini kita sangat terbantu bagaimana kita mampu menjawab dan data yang ada ini bisa menjadi alat bagi kami di daerah untuk membuat kebijakan bahwa si A berhak mendapatkan dan si B tidak berhak mendapatkan. Dan sampai saat ini kami terus berproses Mbak Uni untuk nantinya bisa menyeluruh kepada seluruh masyarakat Banyuwangi dan alhamdulillah kemarin kami ketika menjadi piloting project dalam Perlinsos ini kami melibatkan banyak pihak. Kami melibatkan gotong royong, kami melibatkan teman-teman TNI, kami melibatkan teman-teman Polri, kami melibatkan pengusaha, kami melibatkan kepala desa, camat, kami juga libatkan kader-kader Dasawisma yang ada di bawah, semuanya mendukung program ini. Karena ini bagian dari pencerahan bagaimana bansos yang tepat sasaran. Jadi sekarang sudah berapa persen Bu menurun inakurasinya? Ya, tadi yang sudah disampaikan Pak Luhut sudah di angka 10%. Tadi Pak Luhut menyampaikan untuk Banyuwangi. Dan itu sangat menjadi dampak. Tetapi kami berterima kasih karena kami diberikan sistem tidak hanya sekedar sistem, tapi kami mampu menjawab ketika ada masyarakat kami yang menyanggah. Jadi by data. Nah inilah baru pertama kalinya pemerintah pusat membuat sebuah sistem yang mengkolaborasi, yang mensinergikan, mengintegrasikan berbagai kementerian yang ada di pemerintah Republik ini. Ya. Jadi kita dari Kementerian Dalam Negeri, lalu juga Komdigi, lalu juga BPS, semua dilibatkan oleh Pak Luhut untuk bekerja sama, bergotong royong mensukseskan program ini. Karena datanya semuanya lengkap. Tadi sudah diuji coba oleh Mbaknya, data PLN, data rekening bank, itulah yang menjadi jawaban bagi kami di daerah bahwa si A berhak dan si B tidak berhak. Ya jadi kalau kita masih punya utang di bank ketahuan guys, langsung ya, kelihatan betul. Dari apa yang kita harta-harta yang kita punya langsung nggak bisa sembunyi lagi ya. Dengan sistem ini ya. Terakhir mungkin untuk Ibu Bupati ada curcol yang mungkin perlu disampaikan kepada Pak Luhut while di sini berkaitan dengan ini apa yang perlu dilakukan agar ini lebih baik lagi pengalaman Banyuwangi.
Kalau selama ini yang dilaksanakan di Banyuwangi kami berjalan smooth, berjalan sangat smooth karena kami dibantu dengan jawaban-jawaban yang membuat masyarakat tidak bisa melakukan komplain yang lebih detail. Tadi ketika masa sanggah langsung terlihat datanya, kenapa kok si A tidak berhak mendapatkan, langsung keluar rekeningnya lebih dari berapa juta, lalu punya aset mobil, punya aset motor, itu kelihatan semuanya Pak, Mbak. Jadi inilah yang sangat baru dalam sistem bansos kita, sehingga semuanya masyarakat nanti menyadari bahwa si A berhak dan si B berhak, terutama yang sudah meninggal. Kadang-kadang yang sudah meninggal ini masih dapat, yang sudah kaya masih dapat, dan itu sangat berdampak dalam pemberian bansos yang ada di daerah Banyuwangi. Jadi kayaknya nggak ada curcolnya ini. Nggak ada curcol sih, Mbak. Tapi memang berarti Pak Luhut udah paling benar memilih Banyuwangi ya sebagai tempat pilot project ya. Mungkin yang menjadi kekhawatiran kami sedikit Pak Luhut, ketika kami di masa sanggah kami ini sedikit khawatir, deg-degan gitu. Deg-degan gimana ya kalau masyarakat komplain, gimana ya kalau masyarakat ngeruduk kantor Pemda gitu, kenapa saya nggak dapat, kenapa? Tapi sampai saat ini ternyata tidak ada keluhan dari masyarakat, berjalan dengan baik. Ya, jadi belajar dari pengalaman di Banyuwangi, di mana itu masih di Jawa, signal itu juga terbatas. Nah, jadi kita Starlink kita pakai. Tapi sekarang kita kembangin oleh anak-anak Indonesia, sedang kita uji coba apa yang disebut personal knowledge container. Personal knowledge container ini memang sudah kita coba di satu tempat, dan sekarang di Bali kita mulai kembangin. Di sekolah saya di Del di Danau Toba itu sudah kita coba di 1.500 para dosen, di mana internetnya tidak ada, itu bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah kalau di scaling up sampai berapa besar? Nah, mereka bilang theoretically tidak ada masalah. Nah, kalau ini benar terjadi, maka di daerah-daerah yang terpencil itu akan kita bisa cover juga dengan baik. Jadi ini memang ada soal infrastruktur yang bisa mendukung semakin lancarnya proses ya rekaman data dan juga data center tadi. Karena data center ini kan juga membutuhkan energi ya Pak. Energi, kemudian pasokan listrik yang juga stabil apa segala macam ya. Jadi berapa orang sih Pak yang terlibat untuk membangun ini Pak? Apakah cuma Dika dan Mas Tubagus aja atau apa? Ya, sebenarnya saya sebut tadi, sekarang ada tim kami di Bali berapa orang, 12 atau 15 anak-anak muda semua. Yang tertua Prof. Yohanes sama ada satu Prof. lagi. Yohanes Surya ya, kita Ya, semuanya Yohanes kenal Surya. ya. Ada Profesor Hoki juga ya. Ya, Hoki ada di sana, yang senior di Jakarta ada Tubagus, ada Dika, ada berapa lagi. Ya mereka aja, jadi nggak banyak-banyak juga. Tapi personal knowledge container ini betul-betul kalau benar ini kejadian, kalau si Tubagus bilang apa Gus, langit di atas langit. Apa istilahmu tuh? The sky is the limit. Ya, jadi dia bilang ini teknologi ini kalau bisa benar kita buat, ini breakthrough banget untuk Indonesia sebagai negara kepulauan, karena masalah komunikasi akan kita costnya much better gitu. Ya, artinya ini saya kenapa tanya ini karena artinya sebetulnya kalau benar-benar bisa pulling the right talent itu tanpa harus banyak orang, melibatkan banyak orang, dan karena itu biayanya juga mungkin boros dan segala macam. Sebenarnya Indonesia punya kemampuan untuk melakukan ini ya. Ya. Tadi yang dilatih oleh Prof. Surya misalnya matematik, fisik, itu lomba apa kemarin tuh? Oleh Profesor Yohanes Surya kita kenal sebagai bapaknya Olimpiade, kenapa kita bisa juara Olimpiade di dunia internasional, jadi reputable ya. Itu dari Papua dan dari mana lagi itu tadi ya, dari kampung-kampung. Itu sekarang jadi tim, umurnya baru 14 tahun, 15 tahun. Ya, kita harus berani dorong itu. Ya. Jadi yang senior ada, lapis kedua ada, ya jalan. Ya. Dan mereka enggak banyak macam-macam. Saya kira Uni nanti kalau bisa atau berapa teman-teman ke Bali, lihatlah mereka ada di sana. Yeah. Seeing is believing. Yeah. Seeing is believing. Tadi barusan seeing is believing. Ya, jadi orang mungkin nganggap
kita Indonesia tuh begini begitu, enggak. Saya bilang Presiden, Pak, kita ini mungkin one step ahead dari banyak negara lain. Ya, asal kita sekarang kompak aja. Ya. Jadi kita kasih kesempatan Presiden untuk mengeksekusi mimpi-mimpi besarnya. Yang menurut saya tadi seperti makan bergizi itu, di mana ada satu hari 1 triliun investasi jalan di bawah. Tapi kalau tadi tidak tumbuh tadi suplai sayur, suplai buah, suplai telur dan sebagainya. Ekonomi lokal ya. Ya, jadi itu ekosistem baru yang menciptakan lapangan kerja. Dan tadi dengan pemberian tepat sasaran dari bansosnya Presiden, pemerintah itu, kita bisa membuat tadi simpul-simpul ekonomi baru lagi. Ya. Jadi dampaknya nanti Uni, ini menurut saya luar biasa. Masih banyak yang dibayang di otak saya, lihat, oh ini kalau dia bisa begini. Tapi biarlah waktu berjalan dulu dan kita tidak terlalu terburu-buru supaya jangan mengganggu terlalu banyak dari. Kopdes Merah Putih juga bisa memanfaatkan untuk membaca semacam market intelligence ya, sebetulnya yang dibutuhkan oleh warga. Satu lagi Pak, ini kita lagi meskipun rupiah sudah menguat sedikit, tapi uncertainty masih besar dan distrust terhadap situasi ekonomi seperti dibahas di berbagai media termasuk media asing kepada ekonomi Indonesia itu memang sedang turun, investor juga wait and see. Bagaimana GovTech ini bisa membantu membuat Indonesia bisa lebih dipercaya lagi oleh investor karena negara ini dikelola dengan baik, dengan governance gitu. Good governance. 3 minggu yang lalu saya bicara di Singapura, dia ada 3-4 forum kalau tidak keliru. Itu saya bicara, tadi pertanyaan Uni tadi, saya jelaskan ke mereka. This is the future of Indonesia. Dia tanya, kalian perlu lagi? Saya bilang kita tidak perlu, ya kita belajar, kami kirim orang kami ke India, kami kirim juga ke Turki, kita kirim juga berapa, kita tidak mau pada negara yang modern, coba juga dan kami belajar dari situ dan jangan lupa sejak COVID kami sudah belajar. Dari COVID ada e-katalog, ada Simbara, di situ kan learning proses yang bukan waktu singkat. Satu, yang kedua kami manfaatkan Indonesia kan banyak orang pintar, lagi balik saya kepada 1% itu pasti yang super pintar. Tinggal kita mau atau tidak, berani atau tidak gitu. Ya sekarang ya karena saya pikir beban saya nggak ada dan saya juga udah belajar membuat sekolah dengan AI. Ya di Bali G teman-teman saya udah pernah ke sana 2 kali. Yang 1 kali nggak lapor sama Pak Luhut, jadi saya juga sidak ke sekolah itu. Ya itu anak-anak kampung yang kita didik. Yang sekarang ada ke Princeton, ada ke Harvard, ada ke Emory, ada Northwestern University, PhD in Neuroscience, bisa, ya itu buktikan. Jadi artinya kalau kita fokus, kita bisa, dan saya cerita sama mereka, so Indonesia itu bukan banana republic. Ya bahwa ada kita kurang di sana sini, ya tadi Anda ada investor lebih 60 itu, ya mungkin kalian ada rugi di sana sih, ya saya minta maaf lah, tapi itu kan mekanisme dunia, bukan hanya di kita. Ini sekarang kejadian di Hormuz ini kita nggak tahu sampai kapan selesai. Ya mereka selesai bilang sama saya, dia bilang General, you boost our confidence, dia bilang. Jadi kau mau anukan confidence. Dia bilang no, it's nothing to do with this. Saya bilang, this is I just want to explain to you bahwa Indonesia itu adalah hope, future. Karena Indonesia sangat kaya. Jadi dengan tadi dikelola dengan AI, dengan digitalisasi, itu saya pikir Indonesia akan Jadi era Presiden Prabowo itu menurut hemat saya akan era yang bagus. Pak, memang semua negara itu terpengaruh oleh geopolitik, Selat Hormuz. Jadi global. Tetapi Indonesia itu penurunan harga indeks saham, kemudian pelemahan rupiah itu the worst disebutnya di dunia. Pasti ada faktor dalam negeri yang membuat menjadi seperti itu. Ya ada faktor, saya juga jelaskan, tapi saya kira Presiden juga dia tanya bagaimana Dewan Ekonomi, saya jelaskan, Presiden kami ketemu dan memberikan saran dan beliau terima, saya lihat kan ada plan sekarang berjalan dan saya masih sangat optimis, apalagi setelah beliau setuju dengan GovTech ini,
dan beliau mau meninjau bersama-sama Ajay nanti Presiden World Bank pada Oktober November tahun ini. Saya bilang apalagi yang buat saya tidak optimis. Karena Anda tidak akan bisa bohong dengan AI. Ya. Dan itu mereka bilang make sense. Jadi sekali lagi pada teman-teman sekalian yang juga nonton programnya Bu Uni, kita jangan pesimis lah. Bahwa kita perlu tadi mengingatkan, menyaran, mengkritik presiden, silakan aja. Tapi Demo juga boleh dong Bang, kalau boleh. ternyata nggak didengar. Boleh, Ya. nggak ada masalah. Nah, apakah solusi yang jangka pendek? Ini kan proses GovTech ini butuh waktu ya. Ini kan baru mau di scaling up ke 42 kabupaten kota. Tapi untuk membangun kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia, apakah solusi jangka pendeknya itu perlu misalnya anggaran untuk MBG itu lebih efisien, lebih targeted. Karena Kemarin kan, bahkan ada yang bilang, wah Menteri Keuangan perlu diganti nih gitu. Gimana menurut Pak Luhut? Uni udah lari kemana nih? Loh ini kan solusi Pak. Ya, saya pikir saya juga serahkan pada presiden lah. Presiden saya pikir udah melihat data lebih bagus. Saya tadi hanya baca di koran, mudahan itu benar. Presiden juga minta dilihat mengenai MBG. Dan tapi nanti Dewan Ekonomi dengan data, kami juga melakukan penelitian di 800 titik makan bergizi, random, ya itu kita lihat bagus kok. Hanya memang mungkin kemarin awal-awal terlalu cepat sehingga banyak tidak terlola dengan bagus. Sekarang gradually udah membaik. Jadi kalau sebenarnya orang-orang melihat ini program tidak bagus, saya bilang enggak benar. Hanya justru sebenarnya kalau kita lola dengan baik lagi, kontribusi ke 5,61% itu akan lebih besar. Saya tahun depan saya percaya kita 6% growth, asal kita konsisten dengan ini tadi tidak kita buru-buru. Nah, itu aja dari saya sih. Kalau yang lain saya sangat optimis dengan GovTech ini akan memberikan nilai tambah buat Republik tercinta ini. Ya, dan di GovTech ini udah jelas yang berlaku adalah bertahap, bertingkat, berlanjut. Tepuk tangan untuk Pak Luhut dan Ibu Bupati. Kita sudah di ujung acara. Sekali lagi terima kasih Pak, karena sudah, dan tadi yang dimention nama-nama sebenarnya besar di kalangan akademisi, Profesor Yohanes Surya, Profesor Hoki Situngkir, dan anak-anak muda yang di belakang proses ini. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Saya hanya titip satu, tolong bapak-bapak teman-teman semua, mari kita sama-sama tadi ngecek mengenai kemajuan ini. Ya, di lapangan ya. Di lapangan. Jadi kalau ada input disampaikan ya. Sekarang ada 42 kabupaten, tapi saya pikir Juli, Agustus saya mau mungkin sudah hampir bisa 100 lebih kabupaten. Jadi di mana aja. Sudah seperlimanya ya. Jadi kan nanti saya akan bisa 514. beritahu Uni setelah pertemuan dengan Pak Tito di Dagri tanggal 20 itu ya. Tanggal 24 Juni. Ya, itu nanti kita tahu di sana. Jadi kita akan informasikan ke publik mengenai ini. Sehingga kita rame-rame lah ngecek. Ini kan pekerjaan kita rame-rame untuk bangun confidence ekonomi tadi. Iya, bantu confidence. Ya. Jadi teman-teman juga bisa membantu program ini dengan masuk. Jadi langsung minta untuk didaftar ya. Didaftar sehingga bisa ngecek bagaimana jalannya program ini. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan untuk Pak Luhut dan Ibu-Ibu.